Halo Diaspora Indonesia, apa kabar? Selamat bergabung di Bincang Periuk. Kami dan para narasumber yang kami undang akan berbicara tentang berbagai hal yang relevan bagi kita semua perantau di negeri orang. Jangan lupa untuk subscribe dan bisa juga kawan-kawan mengikuti obrolan ini lewat YouTube channel Bincang Periuk. Selamat mengikuti. Terima kasih banyak untuk Pak Ari yang akhirnya ada waktu buat kita untuk berbincang-bincang. Saya tahu pasti begitu banyak pekerjaan Bapak dan berat ya. Terima kasih sangat, kami sangat menghargai waktu Bapak. Jadi sehat kan ya Pak ya? Alhamdulillah sehat di sini. Kalau di Sumatera Utara kayaknya COVID tidak terlalu terasa ya. Kalau saya pribadi dan teman-teman kantor sih menjaga diri dengan protokoler. Tapi kalau di luar nih ramai juga nih, tempat-tempat makan pada ramai. Dulu Iya sempat ya, waktu bulan Maret sampai bulan Juli itu sempat sepi banget loh Medan tuh. Dan juga di Toba juga kita lihat di Brastagi, di Parapat, semua pada membatasi diri ya masing-masing kabupaten. Kita kan memonitor 7 kabupaten ya di sini. Jadi begitu mulai bulan Agustus, Juli waktu itu tepatnya, mulai dibuka lah lintas kabupaten gitu ya. Jadi orang Simalungun yang mau ke Toba atau orang Tarutung yang mau ke Samosir mulai diperbolehkan dan akhirnya mulai dibuka untuk skala provinsi gitu. Jadi awalnya waktu bulan Juli itu baru internal di dalam satu kabupaten. Jadi orang Brastagi yang mau ke Tongging boleh, tapi orang Brastagi nggak boleh ke Parapat gitu kan. Boleh lintas kabupaten, tapi mulai dibuka kabupaten sampai akhirnya dibuka lintas provinsi. Iya. Artinya dari provinsi lain boleh, tapi kalau sekarang sih kelihatannya sudah dibuka secara penuh ya. Sudah banyak orang Jakarta yang datang dan saya dikabarin barusan besok Presiden juga mau ke Humbang, Hasundutan untuk meresmikan food estate project di sana. Lumbung pangan gitu ya, jadi ada lokasi di Humbang yang akan dikembangkan menjadi satu apa ya, mungkin industri berbasis pangan gitu ya, ada peternakan sapi, ada kebun jagung, ada macam-macam di sana. Dan besok katanya akan diresmikan Presiden tuh. Ya bukan diresmikan, mungkin groundbreaking lah istilahnya atau pencanangan. Oh, I see. Bagus sekali ya Pak ya, rencananya. Oke Pak, banyak nih yang belum tahu sebenarnya tentang apa ya BPODT. Mungkin juga khususnya kami yang merantau di luar negeri ini gitu ya, kecuali kami engage dengan teman-teman di WA group atau yang rajin membuka televisi yang sebagainya. Jadi kebanyakan sih nggak tahu, itu sebabnya saya ingin sekali berbincang-bincang tentang kawasan Danau Toba ini gitu ya Pak. Nah, bisa nggak ya Pak kalau Bapak bercerita sedikit tentang banyak yang belum mengetahui BPODT ini sebenarnya apa latar belakang lahirnya BPODT ini, visi dengan misinya. Oke. Jadi latar belakang lahirnya itu karena 2015 ya, waktu itu Presiden meminta supaya ada portfolio pariwisata lain di Indonesia selain Bali. Jadi istilahnya Presiden waktu itu, Presiden kita ini orangnya praktikal banget kan, ngomongnya 10 Bali baru dia bilangnya. Jadi jangan hanya satu Bali aja, negara kita kan besar gitu ya, banyak kepulauan, portfolio kita kok cuman Bali. Bali itu dulu mengenerate pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir saya pikir beberapa hal lain terkait misalnya isu lingkungan gitu ya, walaupun tidak secara langsung, isu pengelolaan dalam transportasi gitu ya, karena Danau Toba ini juga termasuk jalur lintas tengah Sumatera, yang kalau malam banyak juga kendaraan-kendaraan berat yang melintas di sana. Jadi kalau bahasanya Presiden, dia bilang, saya pengen Toba itu ada nuansa pariwisatanya gitu. Jadi kalau orang datang tuh kerasa, saya ini lagi ada di daerah pariwisata.
dari semua visual yang dia lihat gitu, ada rambu-rambunya, orangnya mungkin memakai baju-baju daerah gitu kan. Kalau di Bali kan orang pakai pakai apa namanya, udeng atau apa, terus orang ada upacara. Nah, presiden tuh pengen Toba itu ada nuansa-nuansa pariwisata. Kalau ada pengamen, pengamennya pun pengamen bukan sekedar pengamen jalanan di lampu merah gitu, tapi kayak di Jogja tuh ada pengamen yang di tiap simpang jalan mainnya bagus, ada keroncong, kalau di kita mungkin ada macam-macam. Jadi nuansa itu yang kita ingin create di Danau Toba. Dan yang sering mungkin muncul di koran atau di media adalah konflik tenurial yang berkepanjangan gitu ya. Jadi masalah pertanahan ini juga bisa masih menjadi sesuatu yang sering muncul gitu ya, dan akhirnya memperlambat pengembangan atau pembangunan dari proyek, termasuk beberapa proyek pemerintah pusat yang kami pantau di Samosir. Besok nih saya juga akan rapat terkait dengan pengadaan lahan untuk galangan kapal di Danau Toba. Jadi kalau pemerintah pastilah tidak mungkin menyengsarakan masyarakat gitu ya. Semua proyek pemerintah pasti ingin membantu masyarakat. Jadi contoh kasus nih, besok kita mau rapat dengan Kementerian Perhubungan karena kita melihat sebenarnya awalnya nih kalau dirunut dari sejak kecelakaan kapal tahun 2018 waktu itu, tenggelamnya kapal Sinar Bangun, maka pemerintah komit untuk memperbaiki tata kelola untuk transportasi di danau. Dan salah satu program turunannya adalah kita harus memiliki galangan kapal di Danau Toba. Kenapa? Karena banyak sekali kapal-kapal milik masyarakat yang tidak pernah diaudit keselamatannya, standar desainnya, tidak pernah dry dock, belum lagi nanti masalah pengelolaan limbah di dalam kapal tersebut, dari mesinnya, dari toiletnya, dan sebagainya. Akhirnya ditetapkanlah kita harus punya satu galangan kapal. Dan itu disetujui dan akan dibangun di Porsea. Masalahnya sekarang lahan untuk membangun galangan kapal itu tidak kecil, dan lahan itu harus disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Nah, pada akhirnya setelah beberapa bulan berjalan, lahannya tidak pernah kunjung clean and clear gitu ya, sehingga di saat proyek ini sudah harus bergerak untuk dibangun, tetapi lahannya pada situasi belum siap gitu. Makanya hal-hal seperti ini yang kadang-kadang menjadi satu kendala yang kita hadapi di lapangan. Harusnya sih kalau mau bangun, bangun aja gitu ya. Masih dibebaskan gitu kan, nanti dibebaskan kita ngobrol atau pemerintah pusat bicara dengan pihak A, tapi ternyata ada pihak B yang berkeberatan dan lain sebagainya, bahkan sampai pihak C, pihak D, dan E segala macam. Jadi hal-hal seperti ini pada akhirnya dalam jangka waktu panjang gitu ya, beberapa tahun, kita sadar wah harusnya kita bisa selesai di tahun 2020, kok 2020 ternyata masih ngomongin lahan, kita belum bicara construction apalagi operation gitu kan. Kita masih bicara tidak jauh dari masalah lahan gitu, padahal anggaran tidak pernah kurang dari pemerintah pusat untuk membangun Danau Toba dan semua fasilitas yang diperlukan untuk mendukung Toba menjadi wisata internasional. Mungkin itu gambarannya secara ringkas. Gitu ya Pak ya. Wah, termasuk berat tantangannya ya. Kalau ada Pak 3 hal yang paling urgent atau paling penting untuk dibenahi saat ini ya untuk kemajuan pariwisata Danau Toba, apa Pak ketiga hal itu? Saya yakin pasti banyak. 3 hal yang paling urgent kira-kira Pak. 3 hal paling urgent. Yang pertama, setiap masyarakat atau kelompok masyarakat menyiapkan daya tariknya masing-masing. Jadi contoh dan itu harus mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri itu mulai dengan potensi yang ada gitu ya. Contoh ada desa wisata yang bagus, mulailah untuk menawarkan sesuatu yang menarik gitu ya, dan punya diferensiasi produk itu, dan mulai dengan potensi saja gitu. Jadi tidak usah berpikir, wah kita butuh sekian puluh miliar atau kita butuh ini dibangun. Mulailah dengan apa yang ada dulu. Oh desa kita ini apa? Oh tanya ke orang gitu kan, wisatawan, menurut Bapak tuh kita kan perlu sudut pandang orang lain. Apa sih yang bagus? Oh ternyata sawahnya, sawah kamu tuh bagus. Kalau lagi ini hijau, oke, berarti sawahnya adalah daya tarik modal tadi itu. Nah bagaimana ini bisa dilakukan, diimprove tanpa harus membutuhkan resources yang besar gitu ya. Itu saya pikir penting. Yang kedua tentunya adalah saya tidak bicara pemerintah pusat ya. Kalau pemerintah pusat kan banyak proyeknya, dan saya sendiri melihat bahwa alokasi anggaran dari pemerintah pusat ini luar biasa besar, atau bahasa gampangnya apapun yang diminta Toba pasti dikabulkan gitu ya.
karena menjadi destinasi prioritas. Tapi bagaimana tadi itu masyarakat satu adalah mulai membenahi potensi wisata, mulailah dengan apa yang ada dulu. Jadi kalau kita bicara, bikin master plan dulu, kita harus bikin dulu rencana anggaran biaya berapa miliar, triliun segala macam, pasti nanti jadi lambat. Mulailah dengan apa yang ada. Dan banyak contoh-contoh desa wisata di Jogja atau di Bali itu yang mereka mulai dari hal-hal yang sederhana banget kok. Ternyata masyarakatnya petani atau misalnya pelukis atau misalnya pematung. Bikinlah desa wisata yang basisnya adalah masyarakat pematung gitu kan. Jadi tidak merubah karakter asli. Yang kedua tentunya adalah membudayakan kalau di Kemenpar yang namanya Sabta Pesona gitu ya. Sabta Pesona ini kan budaya untuk melayani kan. Senyum, bersih ini juga penting gitu ya. Pertama saya dulu ke Samosir tahun 2016, saya bareng waktu itu sama beberapa pemuka tokoh adat. Saya bilang, Pak, kenapa sih kok banyak jemuran ada di depan rumah gitu ya? Jemuran baju di depan rumah. Karena depan itu kan adalah tempat menyambut tamu gitu. Jadi hal-hal seperti ini kan sebenarnya bisa dilakukan sendiri ya. Iya. Dengan merubah mindset bahwa tamu adalah ini. Nah, ini kan kembali ke karakter ya. Makanya waktu itu kita selalu membicarakan kenapa kita pakai logo Caldera of Kings gitu ya. Itu ada filosofinya juga waktu itu. Bahwa kita tahu bahwa Toba ini adalah negerinya raja gitu ya, tapi raja melayani raja itu kan nggak apa-apa gitu ya. Tamu adalah raja, masyarakat juga raja. Ini filosofinya dulu kita ambil dari Ritz-Carlton. Ritz-Carlton itu raja adalah raja gitu, jadi raja melayani raja, jadi raja di raja. Jadi melayani orang tanpa harus menjadi pelayan gitu. Ini kan basic-basic dari filosofi yang luhur gitu ya dalam universal nilai dari pariwisata itu sendiri. Dan yang ketiga tentunya adalah tadi itu kaitannya dengan bagaimana kita bisa sama-sama mensupport gitu ya, mendukung pemerintah. Pemerintah itu tentunya ya tidak mungkin lah ingin merugikan atau mencelakakan atau bahkan membuat masyarakat jadi rugi, tetapi bagaimana kita mendukung program pemerintah ini saya pikir perlu menjadi satu statement yang bold gitu ya. Ini kaitannya nanti panjang dengan pembangunan proyek ini, ada macam-macam lah. Pemerintah itu luar biasa saya pikir sumbangsinya terhadap Danau Toba. Jadi mari kita bergandengan tangan dengan pemerintah. Ini semua dilakukan untuk masyarakat gitu ya. Saya sering ditanya kita sering ditanya bagaimana cara melibatkan masyarakat gitu ya. Menurut saya sih jawabannya tidak mungkin tidak melibatkan masyarakat karena ujungnya pariwisata ini kan pasti masyarakat. Satu basisnya kunjungan, kedua adalah pelayanan. Pelayanan kan pasti masyarakat gitu. Jadi ujung-ujungnya pasti masyarakat. Pemerintah pusat akan mendapat apa dari tidak ada. Masyarakat yang dapat nanti pendapatan dari pariwisata. Kalau investor nanti juga investor jangan berarti kalau dengar kata investor langsung anti gitu ya. Seolah-olah investor ini mau ngambil uang lah, mau ini. Tanpa investor juga pemerintah tidak bisa juga. Pemerintah kan investasinya pasti di proyek-proyek yang publik. Nah, kalau tidak ada investornya dari mulai bangun hotel sampai bangun restoran di depan rumahnya atau ada extra room di rumahnya yang dia pakai untuk bikin homestay, atau ada sekelompok anak muda tuh di Bali G yang dulunya kerja di Bandung atau kuliah di Bandung, mereka pulang bikin kafe. Itu kan investasi juga sebetulnya dalam skala kecil ya. Nah, kalau gerakan moral ini dilakukan beramai-ramai oleh orang-orang kayak Ibu Vera ini, pulang kampung, bikin restoran yang keren, bikin homestay yang bagus, secara ramai-ramai. Artinya teman-teman diaspora ini ya melakukan gerakan moral yang kecil-kecil tapi bikinnya 2 juta orang melakukan hal yang sama gitu. Itu pasti impact-nya jauh lebih meaningful gitu dibanding dengan kita berusaha untuk menggait satu investor untuk bangun hotel bintang 5 300 kamar yang kita nggak tahu juga kapan mereka akan mulai gitu ya. Dan kita akan capek menunggu nantinya. Itu mungkin secara ringkas demikian. Oke. Nih Pak, kan saya dengar atau mungkin itu udah pernah saya baca juga bahwa pemerintah kan akan membangun atau sedang membangun 7 hotel mewah ya Pak ya? 7 hotel mewah. Oke. Nah, kira-kira sebenarnya konsep atau main konsep untuk kawasan Danau Toba ini apa Pak? Apakah masih tetap ekowisata yang pernah dicetuskan mantan Menteri Pariwisata kita Pak Arief atau bagaimana Pak? Atau jadi konsepnya begini, awalnya itu kita berkaca ke Bali ya tadi ya, Nusa Dua Bali. Bali itu punya Nusa Dua.
Nusa Dua adalah center of MICE activities gitu ya. Mbak Vera percaya nggak kalau di Toba tuh sekarang kita mau bikin MICE kelasnya 1.000 orang gitu ya. Artinya kalau 1.000 orang itu classroom, 1.000 tuh nggak banyak loh dalam bisnis MICE. Itu kita tidak punya facility-nya di Danau Toba. Jadi saya pernah ditawarin dulu, Pak Ari mau nggak Toba jadi satu tuan rumah untuk acara conference internasional, pesertanya 1.000 orang dia bilang. Tapi syaratnya Toba harus punya satu convention center atau ballroom yang bagus gitu ya. Artinya bagus tuh representatif lah, ada soundnya, ada air condition, ada karpetnya mungkin dia bayanginnya. Dan kita waktu itu mulai bongkar-bongkar portfolio kita. Di Toba ada apa ya? Oh hotel ini, oh ternyata 400, hotel sana berapa? 250 hotel itu. Ternyata tidak ada satu single meeting room di Danau Toba yang bisa mengcover acara seperti itu gitu ya. Jadi sementara Nusa Dua itu adalah ibu kota atau capital dari MICE di Indonesia lah. Kalau mau urusan IMF World Bank meeting selesai lah di Nusa Dua. Kalau mau urusan G20 selesai di situ dari sisi security, dari sisi apa namanya standar universal dari pelayanan ya, hotel berbintang di sana ada. Nah Toba saat ini tidak punya satupun chain hotel berbintang. Jadi teman-teman di Asita itu kalau jualan ke luar negeri, jualan produknya sih tidak ada yang menyangkal bahwa Toba itu indah gitu ya. UNESCO Global Geopark, letusan gunung 74.000 tahun yang lalu, itu semua ngerti gitu ya, di sana bisa trekking, ini apa segala macam, scenery-nya luar biasa. Tapi begitu nanya hotelnya nanti apa, mereka udah mulai sakit perut tuh. Oh hotelnya namanya Niagara, sorry ya kalau saya nyebut merek. Hotelnya namanya Patra Jasa atau hotelnya apa. Dan mereka tidak tahu brand apa, itu brand dari mana, mereka nanya gitu. Brand lokal dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya konsepnya adalah satu ya, kita perlu satu kawasan yang baru gitu ya, yang bisa membuat kita atau membuat Danau Toba ini image-nya menjadi meningkat gitu ya. Image ini adalah image wisata untuk kelas menengah ke atas. Jadi kalau di Toba kita nggak punya brand tadi saya bilang satu. Nah kalau kita mau meningkatkan image Danau Toba, karena Toba ini sekarang kan kelasnya wisatawan yang datang ke Toba ya, kalau kita boleh jujur, dan ini dari statistik yang kami punya adalah orang-orang yang datang tuh menengah ke bawah gitu, yang spendingnya juga tidak terlalu besar, mostly orang Malaysia dan Singapura gitu ya, yang kebetulan deket aja gitu 1 jam terbang ke Medan, naik mobil 2 jam ke Danau Toba, tempatnya dingin gitu ya, kayak orang Jakarta seneng banget, kenapa sih ke puncak ya, Jakarta panas, puncak dingin gitu kan, simple as that gitu, banyak kuliner, hotelnya murah gitu kan. Toba juga positioning seperti itu, setengah jam terbang dari Malaysia atau dari Singapura, dulu kita tes direct ke Silang itu hanya 40 menit, dia tiba dari Singapura yang panas, daerah coastal area, pindah ke daerah yang ketinggiannya 1.300 di atas permukaan laut, dan begitu buka pintu pesawat dingin. Orang senang dengan Toba gitu ya. Tapi yang kita sasar dulu marketnya menengah ke bawah. Kenapa? Karena produknya memang diperuntukkan untuk menengah ke bawah gitu ya. Hotel-hotelnya nggak ada yang super luxury atau mewah, sehingga nggak banyak orang yang mau datang ke sini yang mau spending jutaan atau puluhan juta. Jadi satu, kita butuh MICE facility yang integrated gitu ya, kawasan. Yang kedua, kita butuh satu produk baru gitu ya untuk menjawab segmentasi itu. Dan produk ini juga kita persyaratkan seperti di Nusa Dua harus hotel berbintang 4 dan 5, khusus untuk di kawasan ini ya, 4 dan 5. Kenapa? Kayak Supaya cluster ya Pak ya? ini klaster satu kawasan, luasnya kira-kira seluas Nusa Dua lah, 380 hektar luasnya. Dan ini diperuntukkan untuk satu kawasan pariwisata, dan di sana nanti akan ada juga cultural center. Kita tuh nggak punya cultural performance yang kelasnya internasional di Danau Toba. Internasional itu kalau di Bali, mungkin kalau pernah ke Bali lihat Kecak Uluwatu ya. Kecak Uluwatu itu international skill. Tiap hari 800 orang itu ngantri hanya untuk nonton pertunjukan kecak 30 menit. Dan mereka membayar 200.000 per pax, 100 sampai 200.000 per pax. Kita di Toba tidak punya itu. Jadi kalau kita pelajari patternnya orang wisata, kalau grup ya, pagi Toba tuh mostly nggak punya masalah, karena pagi itu banyak activity yang bisa dilakukan, mau naik gunung ini, lihat pemandangan, lihat air terjun. Begitu siang makan siang, sore biasanya trekking gitu ya, ataupun misalnya melihat pemandangan lain atau mengunjungi museum atau peradaban history. Begitu malam mulai kosong nih agendanya.
makan malamnya di mana, di hotel gitu ya, mendengarkan live music. Nah, kita perlu perbanyak nih, karena Toba sangat lemah dalam portfolio atau atraksi di malam hari. Sore sampai malam hari kita mostly kosong. Nah, kalau di tempat lain, kita perhatikan dari perspektif wisatawan aja, kalau orang di Bali itu kan udah full ya jadwalnya ya. Habis makan malam nanti Ya. ada ini, ada hangout di sini, nonton ini dulu, habis itu makan, habis itu nongkrong di Seminyak gitu kan. Kalau di Jogja nanti ini nonton tarian dulu, habis itu dinner di sini, terus ada toko Cindramata gitu kan, atau apa. Nah ini kita perlu perkaya supaya travel pattern tadi mulai terisi gitu ya itinerary-nya. Jadi kalau ditanya investasi apa yang diperlukan sekarang ya coba kita lihat aja travel pattern. Toba itu menurut saya lemahnya mulai sore sampai malam. Nah, mari kita perbanyak investasi atau atraksi-atraksi yang bisa membuat travel pattern wisatawan ini mulai terpenuhi gitu ya, daily basisnya. Nah, kira-kira konsepnya begitu. Nomor satu, kita punya kawasan, pemerintah itu menyiapkan kawasan 386 tadi, dan ini tidak tertutup kemungkinan jika ada kabupaten lain yang ingin juga membangun kawasan yang mungkin lebih besar atau tidak sebesar itu. Kalau di dalam ilmu planning kan ini namanya integrated development ya. Integrated development itu kan intinya kita mau infrastrukturnya terintegrasi, pengelolaan sampahnya lebih baik, limbah cairnya lebih baik, jangan sampai nanti kayak Parapat gitu kan, tumbuh secara sporadis dan menjamur, rame memang, tapi begitu kita lihat blueprint ini pengelolaan limbahnya seperti apa, nggak ada yang tahu gitu ya. Hotel ini kalau nanti grey waternya atau black waternya dibuang kemana, semua pura-pura nggak tahu gitu kan, dan kita tahu itu dibuang kemana. Jadi integrated development itu tujuannya supaya pengelolaan limbah, sampah, energinya bisa optimal, dan juga wisatawannya ya mungkin kalau sudah ke situ apa iya dia tidak ke tempat lain, pasti dia akan ke tempat lain, pasti dia akan lihat juga nanti air terjun ini di tempat lain dan sebagaimana ininya. Dan kita perlu juga satu image yang kuat ya supaya Toba ini kan pengennya world class gitu, jadi pemerintah juga melihatnya ya jangan cuman pemerintah nanti cuman bangun-bangun jalan tol doang, jangan cuman ini, pemerintah pun harus membuat satu proyek yang nanti bisa men-trigger kabupaten lain atau investasi. Minimal begitu jalan tolnya jadi, kalau ada yang mau investasi lahannya udah disiapin dulu sama pemerintah. Dan ini juga dilakukan oleh beberapa tempat di dunia seperti Vietnam, Thailand. Mereka bahkan memberikan kompensasi yang sangat murah. Saya dulu pernah ke Vietnam, mereka siapin satu kawasan di Danang itu, kalau ada investor yang mau bangun the first 5-star hotel di sana, mereka cuma perlu bayar $1. $1 itu cuma supaya ada nilainya aja, tapi intinya kamu boleh bangun hotel asal dia 5-star di sini, bayar $1 selama misalnya 30 tahun atau 50 tahun. Basically pemerintah cuma pengen kalau nanti hotel dibangun, banyak yang bilang kan, wah kenapa sih BODT atau pemerintah terlalu berpihak kepada kapitalisme high level gitu ya. Saya bilang nggak betul juga, karena dengan adanya dibangun hotel di situ, yang pasti akan menikmati kan masyarakat sekitarnya ya. Satu dari tenaga kerja, satu kamar hotel itu bisa mengenerate 1-2 tenaga kerja langsung. Jadi kalau satu hotel bintang 5 dia 200 kamar, itu minimal pekerja yang langsung bekerja di situ bisa sampai 300 orang sampai 400 orang. Nah, kalau itu mau dibangun dan itu jadi, kan pasti yang beruntung adalah tentunya mereka akan mengambil masyarakat sekitar. Pada saat dibangun mereka akan melakukan training nih, siapa nanti kira-kira yang kerja, dan masyarakat pun harus melihat ini. Nanti ada hotel bintang 5 nih, jangan sampai ketinggalan kereta, kita mulai sekarang kita training supaya nanti pada saat hotel buka kita yang kerja di situ. Yang kedua dari supply tidak langsung, bahan makanan, telur, daging, sayuran, buah-buahan, itu kan pasti akan mengambil dari sekitar. Jadi dengan ada satu hotel saja, itu pasti supply-nya dan kebutuhan tenaga kerjanya akan menguntungkan bagi masyarakat. Minimal yang paling gampang kita bayangkan lapangan kerja deh. Kalau yang non direct kan agak susah bayanginnya ya, harus nanam dulu, harus tenaga kerja paling mudah bayanginnya. Jadi saya pikir ini juga harus didukung. Artinya apa? Kita kan dalam nanti bekerja sama dengan investor kan juga tentunya ada pagar-pagar yang kita bangun gitu ya. Harus melibatkan masyarakat, harus sustain secara environmental, harus kalau bisa jangan menebang pohon, jangan tebang pohon gitu. Jadi nggak usah khawatir lah, kita tahu apa yang kita lakukan, dan tentunya semua ini nanti ujung-ujungnya adalah untuk masyarakat juga gitu.